This is my desire to Oke, selamat pagi buat anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami, hingga kami masih dapat merasakan kesehatan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami mohon hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar pembelajaran kami pada hari ini berjalan dengan baik. Berkatilah seluruh keluarga kami, berkatilah ayah dan ibu kami dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Buka buku kamu halaman 68. Kita masuk bab ketiga. Materi kita pada hari ini adalah Kitab Suci dan Tradisi Sumber Iman akan Yesus Kristus. Oke, mari kita lanjut pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Anak-anak Bapak semua, kita masuk bab 3. Nah, materi kita adalah Kitab Suci dan Tradisi Sumber Iman akan Yesus Kristus. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang tema pribadi manusia. Pada pembelajaran ini, kita akan mendalami pribadi akan Yesus Kristus. Sebagai pribadi yang bermartabat, citra Allah, kita dipanggil oleh Allah secara bertanggung jawab mengembangkan diri menuju kesempurnaan dalam kebersamaan dengan sesama manusia. Nah, upaya pengembangan diri tersebut bukanlah hal yang gampang, tetapi itu hal yang sulit. Kenapa sulit? Karena kita berhadapan dengan sesama manusia. Sebab dalam perjalanan hidup manusia selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan. Sebagai orang yang beriman akan Yesus Kristus, kita tentu ingin mengembangkan diri dengan berpolakan pada Yesus Kristus. Artinya sebagai teladan kita adalah Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus adalah pola atau teladan bagi hidup manusia. Sebab dalam Dialah kita dapat menemukan keluhuran martabat manusia yang unggul, dan manusia itu akan berkenan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristuslah sebagai citra Allah yang dipilih Allah menjadi jalan kebenaran dan jalan hidup manusia. Dalam Dialah manusia, kesempurnaan manusia akan menjadi lebih sempurna di hadapan Allah. Agar kita dapat memahami Yesus Kristus sebagai sosok kesempurnaan hidup, maka kita perlu menggali pemahaman diri dari berbagai sumber. Apa-apa saja sumbernya, yakni Kitab Suci Perjanjian, Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Suci Perjanjian Baru, serta tradisi-tradisi gereja. Kitab suci dan tradisi adalah menjadi sumber iman kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran dalam bab ini akan menggali lebih dalam tentang Kitab Suci Perjanjian Lama, Kitab Suci Perjanjian Baru, dan tradisi gereja. Nah, lihat halaman 69. Kitab Suci Perjanjian Lama. Bagi umat beriman, Kitab Suci memegang peranan yang sangat penting. Ia menjadi sumber tertulis yang utama untuk memahami karya penyelamatan Allah kepada manusia sepanjang zaman. Ia juga menjadi sumber referensi dan inspirasi untuk mengembangkan imannya. Karena kedudukan dan perasaan yang sangat penting itu, maka setiap orang beriman perlu memahami Kitab Suci secara benar. Pemahaman tersebut akan berpengaruh pada sikap dan tindakan orang beriman dalam mendudukkan dan memperlakukan Kitab Suci bagi kehidupan berimannya. Dalam mendudukkan dan memperlakukan Kitab Suci, pemahaman yang benar itu menyangkut pemahaman tentang sejarah terjadinya latar belakang atau konteks sejarah saat Kitab Suci itu disusun. Latar belakang penulisannya
jenis sastra dan penulisannya, isi dan maksud penulisannya. Nah, kitab suci Perjanjian Lama seperti yang dimiliki oleh Kristiani saat ini disusun melalui proses yang sangat panjang. Nah, ini terjadi sekitar lebih dari 10 abad, sejak abad 11 sebelum Masehi sampai kurang lebih 1 abad setelah Masehi. Pada mulanya merupakan kumpulan cerita-cerita tentang pengalaman bangsa Israel dalam hubungannya dengan sejarah bangsa dan sekaligus peranan serta kehadiran Allah dengan seluruh perjalanan hidup mereka. Pengalaman-pengalaman penyelamatan Allah sepanjang sejarah mereka menceritakan kepada anak cucu dan kepada keturunan-keturunan mereka secara turun-temurun. Hingga suatu saat ada orang tertentu yang mendapat ilham Roh Kudus untuk menyusun dan menuliskan menjadi sebuah buku utuh seperti yang kita miliki sekarang ini. Nah, anak-anak Bapak semua, kamu boleh mempelajari sendiri di rumah. Kita harus memahami dan mendalami isi kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru serta tradisi-tradisi. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak harap kamu semua mengerjakan tugas dan kumpulkan tugas kamu di Google Classroom. Nah, salam sehat dari Bapak. Tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Demikian dan terima kasih.